Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inahu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min syai'ata a'malina man yahda billah fala mudhilla lahu wa man yudhlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadahu wa rasuluh la nabi ba'dahu. Allahumma sholli wa sallama wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man lahu. Amma ba'dahu faya ibadallah. Ausiyakum wa iya wa taqawullah. Wa faqad fazal mutakun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha billah wala tangzur nafsun ma qaddamat lighadi wattaqullah innallaha khabiru bima ta'malun. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang kami hormati, dunia semakin cantik dengan dihiasi perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih. Akan tetapi, permasalahan di setiap kehidupan termasuk di dalamnya, masalah kemiskinan telah membuat otak ruwet. Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat meneruskan pendidikannya, maka ia akan menjadi bodoh? Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melihat dan mendengarkan berita-berita, maka ia akan menjadi terbelakang? Bukankah karena miskin, seseorang dapat menjual akidahnya? Masalah ini akan terus-menerus berputar bagaikan lingkaran setan yang seolah-olah tidak dapat terselesaikan. Padahal Islam telah memberikan solusi dengan cara ekonomi syariah pendorong penguat ekonomi rakyat. Sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, allazina yakuluna roba la yakumuna illa kama yakumul lazi yatakhabbatullah musyaitonu minal mas nazalika bi annahum qalu innama ba'u mislu roba wa ahallullah ba'u wa arrahma roba famang ja'ahu mang idautu min zurru fatna falahu masalafa wa amruhu ilallah wa mang ada fa'u walaika ashabun narihum fiha khalidun, yang artinya orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli itu dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalam hidupnya. Hadirin rahimakumullah, firman Allah yang baru saja kita simak mengisyaratkan agar kita sebagai umat Islam memiliki perekonomian yang kuat. Mari kita pelajari lebih dalam. Imam Ibnu Katsir
dalam kitabnya jilid ketiga menyebutkan bahwa diturunkannya ayat tersebut berawal dari pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, "Wahai Rasul, aku memiliki harta yang banyak, akan tetapi keturunanku hanya ada 1 orang anak. Bagaimana jika aku mensedekahkan 2/3-nya?" Rasul menjawab, "Tidak boleh." Waqqas bertanya lagi, "Bagaimana jika 1/2-nya ya Rasul?" Rasul menjawab, "Tidak boleh." Waqqas bertanya lagi, "Bagaimana jika 1/3-nya ya Rasul?" Rasul menjawab, "Tidak boleh." Lalu Rasul berseraya, "In kana an tadara warasataka aghniya khairun min an tadarahum 'alatan yatakaffafunan nas." Yang artinya, "Sesungguhnya aku mengharapkan jika engkau dapat warisi keturunan yang kaya dan berharta, daripada engkau mewarisi keturunan yang lemah dan hanya mengharapkan belas kasih orang lain." Dapat kita simpulkan bahwa Islam menginginkan kepada setiap orang tua memiliki generasi keturunan yang kuat fisik, kuat mental, dan kuat perekonomian. Syekh Mustafa Al-Maraghi menafsirkan kata khaufu alaihim sebagai kekhawatiran jikalau anak-anak hidup terlantar dan tersia-siakan. Kenapa demikian? Dapat kita lihat sejahtera dan tidak sejahteranya seseorang, makmur dan tidak makmurnya seseorang dari perekonomiannya. Jika perekonomiannya baik, maka sesuatu yang dia inginkan akan mudah dipenuhi. Jika perekonomiannya buruk, maka sesuatu yang dia inginkan akan sulit terpenuhi. Nah, dapat kita ketahui sistem perekonomian terdapat 3 sistem. Yang pertama, sistem perekonomian sosialis, yang mana di sini mutlak pemerintah mengurus dan mengelola perekonomian masyarakat. Yang kedua, sistem perekonomian kapitalis. Nah, disinilah sistem perekonomian yang membuat jarak antara orang kaya dan orang miskin, dan juga mengakibatkan orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Dari penjelasan sebelumnya muncullah pertanyaan bagaimana cara merealisasikan prinsip-prinsip itu. Maka kita lihat dalam firman Allah Quran surat Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi, "Wa fi amwalihim haqqul lisana ili wal mahrum." Artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan hak orang miskin yang tidak mendapat bahagian. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, firman Allah pada ayat ini dengan tegas dan jelas mengisyaratkan kepada kita bahwa pemberdayaan ekonomi diproyeksikan demi kesejahteraan bersama. Islam menolak keras sistem ekonomi dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan ekonomi yang diorientasikan hanya untuk kepentingan pribadi. Prinsip ini harus kita aplikasikan di negara kita jika negara kita ingin menjadi negara yang maju dan damai. Apalagi jika kita lihat negara kita ini masih terdapat 37,5 juta jiwa manusia yang berada di bawah garis kemiskinan. Lalu berapa banyak umat Islam? Ternyata setelah diteliti oleh lembaga peneliti di Indonesia, lebih dari 30 juta jiwa umat Islam yang berada di bawah garis kemiskinan. Sebuah pertanyaan besar yang ada pada pikiran kita semua, mengapa umat Islam lebih banyak tenggelam dalam kemiskinan? Menurut Kiai Haji Jarkasih, pertama, banyak di antara kita hanya berorientasi pada akhirat. Mereka memiliki pemahaman yang sempit terhadap hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Ad-dunya jifah." Dunia ini adalah bangkai yang menjijikan. Dan ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia ini adalah penjara bagi umat Islam. Pemahaman uang sempit terhadap kedua hadis ini mengakibatkan permasalahan-permasalahan duniawi ditinggalkan dan Islam pada akhirnya identik dengan masalah kemiskinan.
Yang kedua, kemunduran ekonomi umat Islam disebabkan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi, mayoritas umat Islam masih berpikir dengan corak agraris dan kolot. Padahal saat ini dunia bisnis membutuhkan orang-orang yang kreatif dan siap untuk saling berkompetisi dengan yang lainnya. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, bagaimanakah konsepsi Islam dalam perekonomian? Mari kita simak bersama firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati awila dzikrillahu wa durul bai'a dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qusiyatis sholatu fantashiju fil ardi wabtagu min fadlillahu wadkurullaha katsirul la'allakum tuflihun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka segeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dengan Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Hadirin rahimakumullah, Syekh Mustafa Al-Maraghi dan Tafsir Al-Maraghi menyatakan bahwa halalnya perniagaan transaksi jual beli jika terjadi sering meridhoi antara keduanya. Sebaliknya, Islam sangat mengharapkan adanya penipuan, pendustaan, dan pemalsuan barang. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi Islam, dan ayat ini pula merupakan himbauan pada kita semua agar tidak mencari keuntungan dengan cara menghisap darah orang lain, yakni riba. Berdasarkan prinsip ini, maka dapat dipahami bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi mu'awanah, terdapat di dalamnya sistem ekonomi mudarobah, murabahah, musyarakah, dan di negara kita alhamdulillah setidaknya telah melaksanakan prinsip ini seperti adanya bank-bank syariah. Oleh sebab itu, untuk menopang prinsip ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memiliki harta, maka bersedekahlah dengan hartanya. Siapa yang memiliki kekuasaan, maka bersedekahlah dengan kekuasaannya. Dan siapa yang memiliki ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya. Dengan demikian, pada akhirnya kami mengajak pada seluruh umat Islam untuk bersama-sama mengaplikasikan sistem perekonomian Islam